Berita benar-benar mendesak. Rusia telah mulai berperang melawan Eropa secara terbuka. Vladimir Putin mengumpulkan badan intelijen dan militer dalam pertemuan rahasia dan memberi mereka tugas untuk lahat tahun 2026, yaitu menghancurkan NATO dan Uni Eropa dari dalam. Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov segera menyatakan bahwa Rusia, kutip, akan menggunakan metode yang jauh lebih keras untuk menghancurkan infrastruktur militer barat dan pabrik-pabrik yang membantu Ukraina. Ideolog Vladimir Putin, Alexander Dugin, secara terbuka menyerukan agar negara bersiap untuk perang nuklir dengan Barat dan memindahkan penduduk Moskow serta Petersburg. Dan inilah sebuah kebetulan yang menarik dalam tanda kutip. Di Uni Eropa, dalam 3 hari, 2 pabrik militer langsung meledak secara misterius, yang secara langsung terkait dengan pasokan senjata ke Ukraina. Dan jet tempur NATO untuk kedua kalinya sejak awal musim panas menembak jatuh drone di atas Latvia. Sementara Swedia, yang selama puluhan tahun memimpin gerakan untuk pelucutan senjata nuklir total, sudah secara terbuka mulai membicarakan tentang senjata nuklirnya sendiri, dengan memahami siapa tetangga dekatnya. Dan semua ini masih terjadi di tengah meningkatnya retorika dari Kremlin sendiri yang mendukung perang terbuka dengan Eropa. Jadi, mari kita bahas setiap fakta satu persatu dalam episode ini dan menguraikan semuanya dengan jelas. Nama saya Alex Epici, mari kita diskusikan topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari kalian. Jadi New York Times hari ini menulis bahwa pada bulan Desember 2025, Vladimir Putin mengadakan rapat darurat dengan aparat keamanan dan badan intelijen, lalu menuntut mereka untuk benar-benar menghancurkan NATO dan Uni Eropa dari dalam. Dan menurut data dari New York Times, tugas untuk menghancurkan NATO dan Uni Eropa dari dalam saat ini dijalankan setidaknya melalui 2 arah. Yang pertama, mulai musim gugur ini, Vladimir Putin mungkin akan mencoba memecah belah NATO dan menguji tekad para anggota aliansi untuk saling melindungi dengan melakukan serangan terbatas ke salah satu negara. Itulah kesimpulan yang dicapai oleh intelijen Amerika Serikat. Rentang ancaman menurut penilaiannya bervariasi, mulai dari serangan siber hingga upaya pendudukan dengan menggunakan kelompok bersenjata tak dikenal. Maksudnya adalah manusia hijau kecil. Hingga invasi terbatas ke negara di sayap timur NATO. Arah kedua. Kedua, ini adalah destabilisasi Moldova. Menurut New York Times, Moldova menempati posisi sentral dalam upaya Moskow untuk melemahkan Uni Eropa dan Aliansi Atlantik Utara. Seperti yang dijelaskan oleh perwakilan Dinas Intelijen Barat, dalam hierarki prioritas Kremlin, yang paling utama tetaplah penaklukan dan perebutan penuh Ukraina. Dan yang kedua adalah penetapan kendali atas Moldova. Karena negara itu menempati posisi kedua, berbatasan dengan Ukraina di satu sisi dan dengan negara-negara Uni Eropa serta NATO di sisi lain. Dan destabilisasi Moldova oleh Rusia akan menjadi pijakan untuk agresi lebih lanjut terhadap Barat. Dan berikut adalah contoh konkret destabilisasi Moldova yang sudah ada. Pada bulan Maret, serangan terhadap Ukraina. Serangan terhadap pembangkit listrik tenaga air Ukraina yang terletak dekat perbatasan dengan Moldova menyebabkan pencemaran pasokan air di wilayah luas kedua negara. Kemudian, drone Rusia menyerang jaringan listrik tegangan tinggi di barat Ukraina yang menjadi jalur Moldova menerima hingga 70% listriknya, yang menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di Moldova. Dan inilah Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Jerman, Jenderal Carsten Breuer, mengonfirmasi bahwa di negara-negara NATO, kutipannya, serangan hibrida terjadi setiap hari, terutama di sayap timur. Menurutnya, Rusia semakin banyak mengorganisir operasi di zona abu-abu dengan tujuan mendestabilisasi pemerintah dan institusi Eropa, serta secara sistematis menggunakan drone untuk mengidentifikasi titik-titik lemah. Menurutnya, meskipun perang di Ukraina masih berlangsung, Rusia sudah mengarahkan kembali ekonominya dan angkatan bersenjatanya, bersiap untuk konflik yang lebih besar dengan Barat. Ada juga detail yang menunjukkan bagaimana hal ini bekerja dalam praktik.
Seorang petugas dinas intelijen dari salah satu negara Baltik mengatakan kepada Reuters bahwa militer dan dinas rahasia Rusia sedang merencanakan kemungkinan serangan palsu dengan menggunakan drone buatan Ukraina. Dan yang membuat petugas intelijen itu khawatir bukanlah akibat langsung dari aksi palsu seperti itu, melainkan kekacauan politik yang mungkin ditimbulkan di kalangan pimpinan NATO. Ketika negara-negara Eropa dan Amerika Serikat akan saling berdebat, apakah harus merespons insiden itu, dan jika iya, bagaimana caranya? Dan dalam situasi seperti ini, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, secara terbuka menyatakan bahwa Rusia akan meningkatkan serangan ke Eropa. Berikut kutipannya. Kami akan membuat metode kami sendiri jauh lebih keras untuk menghancurkan segala sesuatu yang mendukung mesin militer Kiev dari pihak Barat. Dan kami sudah melakukannya. Mereka sudah mulai mengeluh. Itulah sebabnya semakin banyak suara terdengar dari berbagai penjuru wilayah kita bersama yang menyerukan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, alasan perluasan perang dari Lavrov terdengar hampir seperti seruan seorang penganut sekte. Anda tahu, ini seperti panggilan agama agar semua orang bangkit dan pergi ke perang suci. Sekali lagi, kutipan dari Sergei Lavrov. Jika kita tiba-tiba berhenti sekarang di garis kontak, pada dasarnya kita akan membiarkan prestasi kakek dan buyut kita yang telah mengalahkan nazisme menjadi sia-sia. Itu bahkan tidak mungkin untuk dipertimbangkan. Ini adalah tentang tanggung jawab kita terhadap sejarah negara Rusia yang telah ada selama 1000 tahun. Pada saat yang sama, dia mengakui bahwa karena perang besar-besaran yang kini memasuki tahun kelima, orang-orang di Rusia sendiri menderita dan kehilangan nyawa. Namun operasi militer harus diakhiri hanya ketika ada penyelesaian jangka panjang yang andal dan stabil. Katanya, orang-orang Rusia biasa mati demi tujuan suci, bukan tanpa alasan. Perlindungan sejarah ribuan tahun yang diciptakan oleh Vladimir Putin. Jadi, mengerti kan, di Rusia sekarang sedang dibangun ideologi bahwa ya memang sulit ya, kalian mati, ya Ivan-Ivan Rusia mati, ya bisnis para oligarki akan terisolasi, tapi setidaknya kita berperang demi sejarah ribuan tahun negara Rusia yang kotor. Menariknya, Sergei Lavrov secara terpisah, tahu kan dia memang suka bersikap angkuh, seperti membusungkan diri tapi kemudian sedikit merendah. Dan dia menekankan bahwa Rusia tidak memberikan ultimatum kepada Amerika Serikat terkait pemberian data intelijen kepada Kiev untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia. Sebagai gantinya, Kementerian Luar Negeri mengirimkan pertanyaan terkait ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, seolah-olah berkata, coba katakan pada kami, apakah benar kalian memberikan data intelijen kepada mereka? Ini tentang Amerika Serikat yang memberikan data intelijen untuk serangan terhadap sasaran-sasaran di Rusia. Dan Anda tahu, orang Rusia jelas sedang dipersiapkan secara ideologis untuk yang terburuk. Pernyataan paling eksentrik dan sekaligus paling mencolok hari ini datang dari ideolog dunia Rusia, Alexander Dugin, yang oleh media barat disebut sebagai mentor Presiden Rusia. Jadi, menurut Dugin, perang dengan negara-negara barat bukan hanya mungkin terjadi, tapi hampir tak terhindarkan, dan kemungkinan perang itu berubah menjadi perang nuklir sangat besar. Berikut kutipannya. Kota-kota besar Rusia, tempat seluruh kehidupan, seluruh industri, dan seluruh ekonomi terkonsentrasi, menjadi target empuk untuk serangan presisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemindahan penduduk secara segera dan massal dari kota-kota, terutama kota-kota besar. Selanjutnya, pernyataannya benar-benar terasa surrealis. Menurut Dugin, orang-orang yang memiliki tanah sendiri, kutipan, melahirkan jauh lebih banyak anak dibandingkan di kota. Jadi, menurut logikanya, perempuan Rusia harus segera dipindahkan dari kota-kota besar ke desa-desa, agar di sana mereka dibuahi dan melahirkan lebih banyak Ivan untuk perang di masa depan. Mengerti kan, Rusia ini sudah berubah jadi apa? Maksudnya, dia secara terang-terangan bilang, dengar, Ivan-Ivan Rusia mati seperti lalat di medan perang. Untuk perang di masa depan dibutuhkan Ivan-Ivan Rusia yang baru. Jadi, mari kita ambil para wanita, perempuan, dan bawa mereka ke desa-desa. Di sana, biarkan mereka dibuahi dan melahirkan di sana. Karena statistik menunjukkan bahwa perempuan di sana lebih banyak melahirkan. Ini bukan saya yang mengarang, ini kata Dugin. Berikut kutipan lainnya darinya. Tidak akan ada kota besar, tidak ada Moskow, tidak ada Sankt Petersburg, tidak ada Yekaterinburg. Orang-orang akan pergi ke pedesaan untuk hidup dengan tenang. Dan gedung-gedung bertingkat tinggi bisa dialihfungsikan menjadi fasilitas penambangan Bitcoin. Di sana, biarkan komputer yang tinggal, biarkan robot yang tinggal. Kalau Anda pikir ini sudah batasnya, belum.
Sebelumnya, Dugin yang sama ini menyerukan agar memperlakukan para aparat keamanan seperti utusan Tuhan. Dia mengklaim bahwa di Rusia, peralatan rumah tangga yang dikembangkan di barat, termasuk penggiling kopi dan bahkan stop kontak, digunakan untuk memata-matai warga Rusia. Nah, setelah serangan rudal Oresnik ke Ukraina, dia menyerukan semua orang untuk segera dibaptis karena kiamat sudah dekat. Lebih dari itu, pada bulan Maret 2026, dia menyerukan peningkatan kontrol negara terhadap masyarakat dan meminta masyarakat menerima penderitaan mereka sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Berikut kutipannya, "Kita orang Rusia selalu menderita dalam sejarah, itulah takdir kita. Kita adalah bangsa yang besar, dan jika ada di antara kalian yang diperlakukan tidak adil, itu hanyalah untuk kerendahan hati dan demi kemuliaan." Jadi maksudnya, kalian paham, dia bilang. Dengarkan ya, ada yang dimobilisasi, ada yang dikirim, dilempar ke perang. Dan orang Rusia semuanya melayani kepentingan Putin. Adil? Tidak adil. Tapi dengarkan, memang begitulah nasib kita. Kita harus menderita dan bertindak demi kebaikan sang zar. Bahkan pada bulan Juli, Dugin yang sama ini mengusulkan untuk memobilisasi warga Moskow yang hidup tenang di Patriarchia Prudi ke garis depan, membandingkan mereka dengan semut. Dan dia menegaskan bahwa Rusia sedang menjalankan perang rakyat suci melawan Barat yang bisa berujung pada punahnya umat manusia. Namun untuk saat ini, seperti yang Anda pahami, ini hanyalah retorika. Tapi yang paling menakutkan adalah hal lain. Di dunia nyata, sudah ada konsekuensi dari ideologi liar ini. Di tengah ancaman Sergei Lavrov, dua pabrik militer yang terkait dengan Ukraina meledak di Eropa. Secara khusus, di Italia terjadi ledakan di pabrik KNDS Amo Itali. Ini adalah perusahaan milik holding pertahanan Prancis-Jerman, KNDS, yang memasok ratusan sistem tempur ke Ukraina, termasuk tank Leopard 1, Leopard 2, dan Haubits Wagerak Caesar, Panzerhaubitze 2000, kendaraan lapis baja AMX-10 RC, senjata anti pesawat Gepard, dan lain sebagainya. Pabrik di dekat Roma, khususnya, memproduksi amunisi kaliber sedang dan besar untuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan menurut data dari kantor berita Italia ANSA, ledakan terjadi di bengkel pengepresan bubuk mesiu, dan penyebab ledakan tersebut hingga kini belum diketahui. Tapi masalahnya, ini sudah insiden kedua yang serupa dalam 3 hari terakhir. Sedikit lebih awal, pada 10 Agustus. Kebakaran terjadi di wilayah perusahaan Emco dekat desa Belitsa di Bulgaria. Ini adalah perusahaan yang telah memasok amunisi dan persenjataan ke Ukraina sejak tahun 2014. Api dari truk yang diduga terbakar secara tidak sengaja menyebar ke gudang amunisi. Setelah itu terjadi ledakan. Dan disinilah konteks sejarah diperlukan, yang secara drastis meningkatkan tingkat kecurigaan terhadap ledakan-ledakan ini. Pihak berwenang Bulgaria sebelumnya juga telah menyelidiki serangkaian ledakan di fasilitas industri pertahanan. Mari kita sebutkan satu persatu. Pada tahun 2011, terjadi ledakan di gudang di Lovny Dol. Pada tahun 2015, di gudang-gudang di Iganovo. Pada tahun 2020, di fasilitas di Meglize. Pada tahun 2021, Kejaksaan melaporkan adanya kecurigaan keterlibatan 6 warga negara Rusia dalam insiden-insiden tersebut. 2 ledakan sebelumnya di gudang-gudang Emco dekat Karnabat juga diselidiki setelah dimulainya perang skala penuh. Itu terjadi pada 31 Juli 2022 dan 25 Juni 2023. Artinya, Rusia secara sistematis melakukan sabotase dengan ledakan tepat di pabrik-pabrik yang memasok senjata dan amunisi ke Ukraina. Ini sepenuhnya sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan Putin kepada dinas rahasianya, yaitu mari kita goyang NATO dan Uni Eropa dari dalam dan mencoba menghancurkan mereka dari dalam. Secara bersamaan, pada malam 14 Agustus, wilayah udara NATO di atas Latvia dilanggar oleh sebuah drone. Angkatan Bersenjata Nasional segera melaporkan ancaman tersebut di 4 wilayah perbatasan dengan Rusia dan Belarus. Untuk mencegatnya, NATO mengerahkan pesawat tempur. Jet tempur sekutu berhasil menembak jatuh drone tersebut. Dan yang menarik, drone itu muncul di langit Latvia bersamaan dengan serangan besar-besaran di wilayah Leningrad, Rusia, di mana menurut gubernur setempat, Drozdenko, pada malam yang sama berhasil menembak jatuh 54 drone Ukraina. Namun, ini bukan kejadian pertama karena jet tempur NATO juga menembak jatuh drone di atas Latvia pada 8 Juni. Dan pada 19 Mei juga menembak jatuh drone di atas Estonia. Dan Sekjen NATO Mark Rutte menyebut reaksi aliansi terhadap kasus-kasus seperti ini sebagai tenang, tegas, dan proporsional.
Dan yang terakhir, namun mungkin yang paling mencolok dalam perubahan retorika orang Eropa adalah diskusi nuklir di Swedia. Setelah Perang Dunia II, Swedia yang sejak awal, abad ke-19, mempertahankan netralitas, tiba-tiba mengadopsi program nuklir yang mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang jika diperlukan mampu memproduksi bahan bakar untuk bom. Namun program tersebut sudah dihentikan pada tahun 1968. Dan setelah itu, Swedia menjadi salah satu pemimpin dunia dalam gerakan untuk pelucutan senjata nuklir secara total. Namun setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan ancaman nuklir yang terus-menerus dari Moskwa, semuanya berubah. Dan Swedia tidak hanya bergabung dengan NATO pada tahun 2024 meninggalkan netralitas tersebut, tetapi sekarang para politisi juga membahas kemungkinan perlindungan nuklir dari agresi Rusia. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan bahwa dia sangat khawatir negara-negara demokratis dapat melepaskan senjata nuklir mereka. Sementara negara-negara diktator justru akan mempertahankannya. Berikut kutipannya. Menurut Anda, apakah akan lebih baik jika Rusia menjadi satu-satunya negara di wilayah kita yang memiliki senjata nuklir? Itu tidak akan membuat dunia menjadi lebih aman. Dan hanya 1 dekade yang lalu, Swedia memposisikan dirinya sebagai negara adidaya kemanusiaan, menyerukan pelarangan total senjata nuklir di PBB. Namun sejak saat itu, Swedia menolak untuk meratifikasi larangan yang sama. Dan pada musim semi tahun ini, Swedia telah sepakat dengan Prancis untuk bekerja sama di bidang penangkalan nuklir. Menteri Pertahanan Paul Johnson menyatakan bahwa saat ini tentu saja belum ada rencana untuk menempatkan senjata nuklir di wilayah Swedia. Namun jika terjadi perang, pemerintah harus mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat menjamin kelangsungan hidup Swedia. Lebih dari itu, pemimpin partai terbesar kedua di parlemen, Jimmy Åkesson dari Partai Demokrat Swedia, bahkan melangkah lebih jauh dan menyerukan untuk menghidupkan kembali program nuklir tersebut serta mempertimbangkan pembuatan bom nuklir sendiri. Pada bulan Februari tahun ini, laporan tahunan dari Dinas Intelijen Militer dan Keamanan Swedia menyebut Rusia sebagai ancaman militer utama bagi negara tersebut, sambil mencatat bahwa perilaku Moskwa yang semakin berisiko dapat memicu eskalasi yang berbahaya. Perlu dicatat bahwa dukungan publik terhadap senjata nuklir di Swedia sendiri saat ini masih belum tinggi. Menurut survei Novus pada awal tahun ini, hanya sekitar 17% warga Swedia yang mendukung pengembangan senjata nuklir sendiri. Sementara, 68% menyatakan menolak. Tingkat dukungan lebih tinggi untuk ide penempatan senjata milik sekutu di wilayah Swedia. Di sini, 41% mendukung dan 55% menolak. Sisanya belum menentukan sikap. Tapi intinya adalah bahwa orang-orang Rusia yang liar ini benar-benar sudah membuat semua orang muak. Sehingga bahkan negara paling netral di Eropa pun terpaksa mempertimbangkan untuk membuat senjata nuklir demi melindungi diri dari orang-orang Rusia yang liar ini. Maksud saya, ini adalah suku biadab yang berada di utara Ukraina. Ini benar-benar sudah membuat seluruh Eropa gugup. Orang-orang Rusia tentu saja bangga dengan hal ini. Maksud saya, para biadab ini bangga bahwa seluruh dunia yang beradab berkata, "Ya Tuhan, kita harus mencari cara untuk menjauhkan diri dari para biadab ini." Mereka berkata kepada saya, "Lihat, mereka takut pada kita." Lihat kan? Saya tahu, sebagian orang Rusia tetap menuntun acara saya. Jadi, lebih baik jika orang-orang bangga pada kalian daripada takut pada kalian. Di sini, saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri kalian. Sampai jumpa.